Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Creative. Dalam video kali ini saya akan mengganti oli di mobil Suzuki Swift. Oli yang saya gunakan oli dari Top One Sensation. Sayanya 10W40, itulah standar dari mesin mobil Suzuki Swift ini, yang kapasitas mesinnya 1500 cc atau 1,5 liter. Oli dari Top One ini saya sudah gunain lama dan saya nyaman saja menggunakan oli dari Top One ini ya. Tarikannya itu lebih enteng, mesin lebih bersih dan tahan lama. Makanya saya gunain oli dari Top One ini karena sudah nyaman juga menggunakan oli dari Top One ini sejak lama. Dulu saya sering gonta-ganti oli yang cocok untuk mobil saya. Akhirnya saya menemuin oli yang bagus yang menurut saya di mobil Suzuki Swift ini dari Top One. Di sini saya akan mengganti olinya tanpa mengganti filter ya. Jadi untuk filternya itu sendiri sebelum penggantian oli ini saya sudah ganti, dan untuk kali ini saya nggak ganti karena sebelumnya sudah saya ganti. Untuk jumlah oli yang saya gunakan itu di mobil Suzuki Swift ini 3,8 liter tanpa mengganti filternya. Kalau mengganti filter 4,2 liter ya. Jadi saya akan gunain di sini ada 4 liter oli. Satu kemasan ini dia 1 liter, jadi di sini ada 4 botol, totalnya 4 liter. Untuk alat-alatnya di sini ada dongkrak, bisa yang dongkrak buaya, jembatan atau yang botol ya. Kemudian di sini ada kunci sok bisa, kunci pas atau rem juga bisa. Kunci yang sesuai untuk membuka baut pembuangan oli di bawah karter. Jadi di sini ukurannya 17, kunci sok 17. Lalu di sini ada untuk wadah pembuangan oli lamanya atau oli bekasnya. Pastikan wadahnya itu cukup untuk menampung oli bekasnya ya. Lalu di sini ada corong, ini corong untuk memasukkan oli agar nggak tumpah. Lalu di sini ada gelas takar, karena nantinya takaran oli yang akan saya masukin ke dalam mesin itu 3,8 liter. Gak bisa saya patokan atau saya asumsikan berapa yang akan saya masukin. Makanya untuk membantu takarannya saya menggunakan gelas takar di sini. Oke, jadi ini bentar lagi selesai keluar olinya, dia menetesnya tinggal sedikit demi sedikit. Dan saran saya buat kalian ya, ini saya buka dulu untuk tempat pemasukan oli barunya. Saran saya nih ya, ini jangan ditembakkan pakai kompresor angin ya di bagian dalam ini, karena banyak ya yang melakukan hal tersebut untuk mempercepat pengeluaran oli bekas di dalamnya. Ini ditembakin pakai kompresor angin, karena di dalam head cylinder ini dia kan ada klip ya. Kalau ditembakkan pakai kompresor angin yang bertekanan tinggi, maka setelan klipnya ini akan berubah, jadi akan merusak setelan klip. Itu saran saya, jangan sampai menembak pakai kompresor angin yang bertekanan tinggi. Untuk bisa mengeluarin oli bekas di dalamnya, sebaiknya tunggu saja sampai dia nggak netes lagi, sekitar setengah jam sampai 1 jam ya. Kalau ini ditembakin pakai kompresor angin kan setelan klip di dalam head cylinder ini akan berubah. Oke, jadi olinya udah nggak netes lagi. Saya akan tutup dulu lubang pembuangan olinya. Dan di sini baut untuk pembuangan olinya saya kasih seal tip ya. Ini bertujuan agar tidak ada kebocoran saja ya. Jadi seal tipnya saya kasih yang seal tip ini seperti ini. Nah, ini saya akan tutup lagi lubang pembuangan oli bekasnya.
Buangan olinya sudah saya kunci rapat, kemudian ini bekas olinya saya bersihin ya pakai tisu. Jadi ini adalah oli bekasnya, terlihat sini sudah hitam sekali ya. Saya mengganti oli mesin mobil saya sekitaran 10.000 km atau setiap 6 bulan, tergantung mana yang lebih dulu, apakah 10.000 km atau 6 bulannya. Oke, sekarang saya masukin oli barunya, oli dari Tepuan Sensation. Oke, jadi saya sudah masukin 3 liter oli ke dalam mesin. Tapi di mobil saya ini untuk takaran olinya 3,8 liter tanpa mengganti oli filter. Kalau mengganti oli filter itu sekitar 4,2 liter. Nah, saya masukin 3,8 liter karena saya tidak mengganti oli filternya. Di sini pada botol oli biasanya sudah ada takarannya, cuman kan kita nggak tahu nih ini seberapanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya gunakan gelas takar, tapi karena gelas takar di sini kurang ya, 500 ml saja, maka saya akan isi dulu sampai 500 ml, nanti saya isi lagi sampai 300 ml. Jadi kan 800 ml, totalnya sudah 3,8 liter. Jadi ini saya masukin dulu sampai 500 ml olinya ke gelas takar. Nah, ini sudah saya masukin 500 ml, kemudian ini saya masukkan ke mesin. Oke, jadi proses pergantian oli di mobil ini sudah selesai. Sekarang saya coba cek di stick olinya ya. Seperti saya lihat di sini takarannya sangat pas. Posisinya ada 2 titik ya. Di sini ada 2 titik. Titik yang pertama ini low dan titik yang kedua ini yang maxnya. Ini sudah pas ya, pas posisinya di sini.
karena nggak terlalu kelihatan juga sih, olinya masih baru jadi masih bening nih. Saya coba ukur lagi. Oke, masih kurang kelihatan juga ya, tapi di sini saya lihat pas ya. Ini dia posisinya di sini, pas di sini. Oke, jadi proses penggantian oli di mobil ini sudah selesai. Saya biasanya untuk mengganti oli mengerjakan sendiri di rumah ya, karena nggak ribet. Selain kita bisa lebih hemat biaya dari jasa pergantiannya, untuk oli pun kita bisa beli di toko oli terdekat atau di toko online juga bisa kita cari. Di sini untuk oli top one Sensation ini kita bisa cari di toko-toko terdekat atau di toko online. Nah, setelah pergantian oli selesai, mesin sudah bisa dinyalakan, tapi jangan digas dulu ya. Didiamkan dulu agar olinya itu naik ke head cylinder dan olinya bisa bersirkulasi dengan baik. Untuk oli yang saya gunakan ya pastinya dari top one ya, karena tarikan itu lebih enteng, mesin lebih halus dan lebih bersih. Ganti oli top one aja. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.